Shalom. Pemirsa, melalui mimbar online Gereja Maseven hari ke-7 Jemaat Ngemingan, Surakarta, kita panjatkan syukur kepada Tuhan telah berkenan sehingga kita bisa berbagi melalui online ini. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada para pemirsa untuk mengikuti perjalanan murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus yang setelah melayani sepanjang hari di tepi Danau Galilea, mereka menyeberang ke arah timur pantai Danau Galilea. Setelah Tuhan Yesus melayani sepanjang hari, mengajar, akhirnya sampai pada satu hari sudah menunjukkan senja. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya, mari kita ke seberang sana. Kemudian murid-murid membawa Tuhan Yesus masuk ke satu perahu. Waktu itu sudah senja. Orang banyak mengetahui bahwa Yesus naik perahu. Sebagian dari orang-orang tadi mengikuti Tuhan Yesus menggunakan perahu-perahu yang lain. Sebagaimana diceritakan dalam Alkitab, saya percaya pemirsa sudah banyak yang tahu ceritanya ini. Bahkan anak-anak kecil pun sudah hafal cerita ini. Tapi untuk apa kita ulangi pada saat ini? Firman Tuhan bagikan roti hidup, ya. Roti bagi masyarakat di Timur Tengah waktu itu merupakan makanan pokok. Kalau kita di Indonesia ini ya nasi. Jadi makanan pokok ini tiap hari harus dikonsumsi, tidak boleh lupa. Boleh makanan yang lain, tetapi makanan pokok jangan lupa. Firman Tuhan adalah makanan pokok kita. Jadi kita ulang, tidak masalah. Yes. Bahkan itu semakin kita rasa nikmat memakan makanan yang kita ulangi. Kita ulangi cerita di dalam Markus pasal 4 ini. Bagaimana murid-murid setelah menyeberang, ya, karena Tuhan Yesus merasa capek, Tuhan Yesus tidur di buritan, ya, di buritan kapal. Sekonyong-konyong datanglah angin ribut, ya, angin ribut menerpa kapal-kapal itu. Danau seperti marah, ya, gelombang tinggi menghantam perahu-perahu itu, ya. Sehingga di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bisa kita bayangkan bila mana perahu sudah kemasukan air, apa yang terjadi? Kepanikan, ketakutan meliputi murid-murid Yesus. Mereka bekerja sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dan teman-temannya. Mereka lupa bahwa dia naik perahu tadi ada yang menyuruh, yaitu gurunya. Dia lupa kalau sang guru ada bersama dia. Karena mereka sudah terbiasa mengarungi danau itu pada malam hari. Dan memang sudah sering terjadi angin yang menerpa perahu. Karena keadaan alam di Danau Galilea ini, Danau Galilea sendiri letaknya 320 di bawah permukaan air laut, ya, jadi rendah. Kemudian dikelilingi oleh perbukitan, khususnya dari arah barat daya itu bukit-bukit, kemudian ada lembah bagaikan corong yang masuk ke danau. Itu dibuat jalannya angin sehingga angin kencang melalui itu.
Dan itu sering terjadi. Hal ini dibuktikan oleh seorang bernama W.M. Thompson yang dikutip oleh William Berkeley, menceritakan pada waktu dia berkemah di tepi Danau Galilea selama 3 hari. Tiba-tiba tanpa diduga cuaca baik, ada angin ribut menerpa mereka, sehingga tenda-tenda banyak berterbangan, tiang pancang, tali-tali semua disikat oleh badai. Itulah yang terjadi. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi Alkitab mengatakan sekonyong-konyong tiba-tiba datanglah angin ribut. Murid-murid lupa bahwa mereka itu ada yang menemani, yaitu gurunya sendiri. Lalu membangunkan guru tetap tidak didengar oleh Yesus. Suara mereka kalah dengan suara angin ribut saat itu. Guru, ya, belum juga bangun. Guru, kenapa engkau tidak peduli? Kita akan binasa. Lalu Yesus bangun dan berkata kepada angin dan danau, diam, tenanglah. Seketika itu juga angin ribut diam dan danau nampak tenang sekali. Murid-murid merasakan ketenangan itu. Pemirsa, mungkin ada di antara pemirsa yang pernah merasakan bagaimana diumbang-ambingkan oleh ombak di tengah laut. Saya pernah mengalami pada tahun 1986. Waktu itu saya masih berkuliah di UNER. Pada semester ke-6 ada liburan, lalu kami sekeluarga berapat untuk menjemput adik kami yang ada di Pulau Mentawai supaya kembali ke Jawa. Siapa yang berani menjemput ke Pulau Mentawai? Lalu ditunjuklah saya, dan saya berangkat dari Bandung menuju ke Kota Padang. Dari Kota Padang saya harus menginap 3 hari untuk menunggu kapal perintis yang menuju ke Pulau Mentawai. Semalaman kami menyeberangi Samudra Hindia itu, sampailah di Kepulauan Mentawai. Lalu berlabuh di satu kota kecamatan di Pagai Utara. Nah, tujuan saya ke Pagai Selatan di Desa Sikakap. Lalu pagi itu turun kami dan saya mencari kantor polisi. Ada pos polisi di situ. Saya tanya kepada petugas, Pak, apakah ada transportasi yang menuju ke Pulau Pagai Selatan? Oh, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu kadang-kadang ada perahu pedagang yang menawarkan barang dagangnya mengitari pulau itu dari desa ke desa. Ya. Tapi itu tidak mesti. Kapan datangnya kita tidak tahu. Waduh, saya mulai kecil hati. Kalau gitu saya tidak akan sampai di desa Pagai itu. Tapi Tuhan itu baik. Saya berdoa, kira-kira jam 12 ada perahu yang berlabuh. Perahu itu ditumpangi oleh pejabat desa, kepala desa. Lalu saya diperkenalkan oleh polisi tadi. Nah, ini Bapak ini mau menuju ke Pagai Selatan. Kepala desa mengatakan, pakai aja Pak perahu saya ini, biar dibawa pulang ke Pagai Selatan, karena saya akan rapat besok di Padang. Jadi kami berangkat dengan perahu yang lebarnya hanya segini. Ya. Jadi tangan kiri, tangan kanan saya memegang bibir perahu itu, kecil. Ya. Lalu kami menyisir pantai Pagai Selatan. Ombak luar biasa besarnya waktu itu. Saya dipersilakan untuk duduk membelakangi. Kenapa saya tidak boleh menghadap ke depan? Saya mau ke depan. Oh enggak, harus ke belakang. Ternyata pada waktu perahu itu berlayar, ombak dari sana itu menghantam. Itulah pengalaman kami. Diumbang-ambingkan oleh ombak. Ke sana, ke sini, ke sana. Wah,
selama 5 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 7 malam baru sampai ke tujuan. Itulah pengalaman saya diombang-ambingkan oleh ombak selama 5 jam. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Ya, saya percaya kalau Tuhan sudah sediakan perahu ini untuk ke adik saya, berarti akan bertemu dan selamat, dan Tuhan menjawab doa. Nah, pemirsa, banyak macam pengalaman tentang bagaimana Tuhan itu menolong kita. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus sudah meredakan angin ribut tadi, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itulah pertanyaannya. Murid-murid diam, tidak bisa menjawab. Ya, tapi kita ada jawabnya. Hamba Tuhan Nyonya White mengatakan di dalam Testimony to Minister halaman 31 mengatakan, kita tidak perlu takut masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan memimpin kita di masa lalu. Nah, pemirsa, satu penghiburan buat kita bila mana kita mengalami perjalanan atau masalah di dalam perjalanan hidup kita itu diombang-ambingkan oleh suasana. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 mengatakan, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka." Pemirsa, inilah janji Tuhan yang harus kita percayai. Bila mana kita menghadapi atau mengalami perjalanan hidup dalam bahtera hidup ini diterpa oleh gelombang badai, tuntutlah janji Tuhan di dalam Mazmur ini. Pemirsa, sekarang ini kita sedang berada di dalam bahtera besar di dunia ini, diombang-ambingkan oleh gelombang dan ombak, diterpa badai yang namanya COVID-19. Penduduk dunia takut, semuanya ketakutan. Banyak korban, ratusan ribu, bahkan para tenaga medis banyak menjadi korban. Inilah membuat kita semuanya panik dan takut. Pemirsa, sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan janjinya kepada kita akan mendiamkan angin ribut. Demikian pula Tuhan berjanji kepada kita pada saat ini. Tuhan akan melindungi kita dalam perjalanan kita mengarungi samudera kehidupan ini, terjang oleh ombak kecemasan, dihantam oleh badai yang menakutkan. Kembali kita kepada janji Tuhan. Kita seperti murid-murid kadang-kadang lupa bahwa di sisi kita ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada menyertai kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah gagal untuk melindungi kita. Yang sering gagal adalah kita sendiri oleh karena ketakutan, oleh karena kepanikan, seolah-olah kita berjalan sendiri. Tuhan Yesus telah berjanji, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Tuhan itu benar-benar mengasihi. Bila mana saudara pernah merasakan bagaimana dilindungi dari mara bahaya, pemirsa akan senantiasa bersyukur. Sebagai pernyataan syukur, kita terpancar dari wajah kita seperti Tuhan Yesus pada waktu malam bersama murid-muridnya itu. Murid-muridnya melihat wajah Yesus melalui kilatan yang bercahaya. Tuhan Yesus mempunyai wajah yang tenang, berseri, menggambarkan kedamaian surga. Umat-umat Tuhan, saudara dan saya, bila mana kita merasakan kehadiran Yesus, bila mana saudara merasa bahwa Yesus ada di samping kita, maka kita akan dikaruniai ketenangan itu, terpancar dari wajah kita. Bukan wajah ketakutan, tapi kedamaian yang bisa membuat orang lain senang dan dikuatkan. Kesempatan ini pula kita bisa menolong orang lain yang sedang ketakutan.
Mungkin kita tidak bisa menolong secara jasmani, secara materi, tapi saudara bisa mendoakan mereka ya, melalui alat teknologi sekarang ini yang kita miliki. Doakan mereka. Ya. Kita bisa share, kita bisa bagikan ayat-ayat yang bisa menguatkan. Itulah namanya kita menguatkan saudara kita. Ya. Jadi umat Tuhan, sekali lagi, kita selaku umat Tuhan, jangan pernah kita menjadi panik seperti mereka yang belum mengenal Yesus. Ini adalah kesempatan buat kita untuk memperkenalkan Yesus kita yang penuh kasih itu kepada mereka yang sedang dilanda ketakutan. Pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah, maukah pemirsa dan saya untuk menjadi saluran berkat menolong orang lain? Maukah, relakah kita dengan cara apapun menolong orang lain pada saat ini? Inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka yang masih di dalam kebingungan, yang masih dalam ketakutan. Kiranya dengan pelajaran dari murid-murid Yesus, pengalaman kita sendiri, bagaimana Tuhan sudah membuktikan, memelihara kita, dan kita tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan karena ada jaminan di sana. Itu yang harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mengalami ketakutan, kepanikan pada saat ini. Kiranya melalui renungan singkat ini kita menjadi saluran berkat dan Tuhan boleh menguatkan kita semuanya dan menjadikan pemirsa dan saya menjadi alat-alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam kebingungan dan kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah peliharakan kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Sebagaimana Engkau telah memberikan damai sejahtera kepada murid-murid yang mengalami kepanikan, ketakutan pada waktu itu, Tuhan berikan kuasa itu kepada kami, anak-anak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat guna menenangkan kepada saudara kami yang belum mengenal Engkau, yang masih dalam ketakutan, yang masih dalam kebingungan. Biarlah mereka mengenal akan kasih Tuhan Yesus, akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan gelora kehidupan yang dunia yang menakutkan ini, mengusir segala sakit penyakit yang gampang berlaku buat kami. Terima kasih Tuhan, bukan oleh karena kami baik, tetapi ini semua oleh karena Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Tuhan.